Halo sahabat berita jalanan, jumpa lagi di channel yang keren ini. Tepat pada tanggal 14 Mei tahun 1962, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menjadi sasaran percobaan pembunuhan oleh seorang pemberontak DITI. Peristiwa tersebut terjadi di lapangan kompleks Istana Merdeka dan Istana Negara. Percobaan pembunuhan ini terjadi ketika Bung Karno sedang melaksanakan sholat Idul Adha 1381 Hijriah. Ketika itu pelaku melepaskan tembakan ke arah Soekarno, namun meleset dan melukai Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri RI, Ketua DPR gotong royong, dan politikus NU. Kiai Haji Zainul Arifin waktu itu belum genap 2 tahun menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang dibentuk Presiden Soekarno. Kiai Haji Idam Holik sudah 5 tahun memimpin Nahdlatul Ulama. Sementara Kiai Haji Saifuddin Zuhri baru 12 hari dilantik menjadi Menteri Agama RI. Pada tahun 1962, tepatnya hari Rabu tanggal 14 Mei pagi, Kiai Zainul Arifin yang juga Panglima Hizbullah pada masa revolusi fisik itu pergi ke Masjid Baitur Rahim di Istana Negara, Jakarta, untuk mendirikan sholat Idul Adha bersama Presiden Soekarno. Pada sholat Idul Adha waktu itu, Ketua PBNU Kiai Haji Idam Holik bertindak sebagai imam, sementara khotibnya Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan dan Keamanan KSAD Abdul Haris Nasution. Ketika mendirikan sholat Id yang dimulai sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat tersebut, Soekarno berada di barisan terdepan jamaah. Di sebelah kirinya ada Abdul Haris Nasution. Di samping Nasution ada Kiai Haji Zainul Arifin. Di samping Kiai Zainul ada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Sholat Id berlangsung aman hingga memasuki rokaat kedua. Saat keheningan khusyuk berlangsung, hikmat melingkupi umat memuji Sang Maha Agung dalam ruku mereka. Pada rakaat kedua, Imam Kiai Haji Idam Holik mengucapkan kalimat Samiallahu liman hamidah. Belum sempat jamaah menyahuti seruan imam, dari barisan ketiga jamaah bagian kiri tiba-tiba pecah teriakan lantang seorang jamaah, Allahu Akbar, seraya tangannya mengacungkan pistol yang diambil dari betis kanannya. Ia adalah seorang penembak jitu. Mestinya tembakan tersebut tepat sasaran, namun karena anggota pengawal presiden berhasil menepiskan tangan penembak itu dengan sigap hingga senjata api sang penembak gelap melenceng ke sisi kiri target yang ditujunya, Soekarno. Dor, terdengar suara tembakan. Orang-orang, termasuk imam bertiarap. Lalu suasana berubah kacau balau. Kiai Haji Zainul Arifin dalam upayanya merebahkan diri di atas sajadah, malah jatuh tersungkur. Bahu kirinya terasa basah. Ketika dia mencoba meraba bagian tubuhnya yang terasa hangat, didapatinya buhul dasinya sampai terputus. Darah segar merembesi ke meja putih hingga ke jas luarnya. Sedikit lagi peluru bisa mengenai jantungnya. Saya kena, desa tokoh NU tersebut pasrah, di antara kekacauan di sekelilingnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, begitu ucap Kiai bermarga Pohan asal Barus tersebut. Matanya mulai berkunang-kunang. Ia terus berzikir, bertasbih, menyeru-nyeru Tuhannya yang maha kuat. 4 jamaah lainnya juga turut terluka, Kiai Haji Idam Holik, pengawal Presiden Ibda Darjat, pengawal Presiden Brigadir Susilo dan pegawai Istana Momahat Nur. Belakangan, diketahui pelakunya adalah orang yang berafiliasi dengan kelompok DITI. Target utamanya adalah Soekarno. Sejak itu, Kiai Haji Zainul Arifin berkali-kali keluar masuk rumah sakit. 10 bulan kemudian, tepatnya tanggal 2 Maret tahun 1963, Kiai Haji Zainul Arifin meninggal dunia setelah mengalami koma selama beberapa hari sebelumnya karena berbagai komplikasi. Keesokan harinya ia dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda, panteng terus channel Berita Jalanan. Jika suka dengan channel ini silakan like, subscribe dan tekan tanda lonceng agar Anda mendapatkan update berita-berita terbaru. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, keluarga, kerabat dan handai tolan agar mereka mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa.